Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang doa. Ada satu kesaksian yang menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Asyakir, beliau menyatakan bahwa aku mendatangi Nabi SAW dan beliau sedang sholat. Dan pada kerongkongannya ada suara seperti air di periuk yang sedang mendidih. Dan Rasulullah SAW menangis. Artinya Rasulullah SAW berdoa di hadapan Allah Ta'ala dalam sholat dengan penuh keperihan dan larut di dalam memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala sambil menangis. Di dalam kesempatan itu yang disaksikan oleh Abdullah bin Asyakir, Rasulullah SAW berdoa sambil menangis, dan bergeloranya tangisan Rasulullah SAW itu seperti periuk yang mendidih airnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keseriusan, kefokusan dan penghambaan yang mulia Rasulullah SAW di dalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal demikian itu, maka tidak ada doa Rasulullah SAW yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja karena beliau adalah orang yang maksum, orang yang suci dari dosa, dan karena itu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seibarat kita meminta kepada orang yang dekat dengan kita, tahu persis kondisi kita, dan kita betul-betul meminta dengan kesungguhan dan akan dipergunakan untuk kebaikan, maka tentu saja orang yang kita minta akan segera mengabulkannya. Di dalam hal ini juga akan saya sampaikan beberapa keterangan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk memahami kenapa doa itu perlu jangka waktu untuk kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku Inti Ajaran Islam berkaitan dengan doa, beliau memaparkan tentang konsep-konsep daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa berdoa itu ibarat seperti seorang petani yang menyisipkan biji tanaman ke dalam tanah. Maka dalam kurun waktu tertentu biji itu menjadi kecambah, dari kecambah kemudian muncul ke permukaan dan tumbuh dalam kurun waktu tertentu, kemudian berbuah dan memberikan hasil kepada sang petani. Sampai tanaman ini memberikan buah, tentu sangat tergantung kepada perawatan sang petani itu, pengairannya, pemupukannya, atau membersihkannya dari hama dan gulma. Intinya ada perawatan di situ. Demikian juga terhadap doa.
doa itu tidak mungkin serta-merta mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dirawat oleh kita, tidak satu kali saja dipanjatkan, melainkan berkali-kali. Karena berdoa itu perlu kurun waktu sampai terkabulnya doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Ta'ala. Artinya juga memberikan pemahaman kepada kita, janganlah tergesa-gesa mengatakan atau memutuskan bahwa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, berdoa itu harus seperti seorang bayi yang menangis, menjerit. Dan karena tangisan sang bayi yang kemudian sampai menarik simpati siapapun yang mendengarnya, terutama seorang ibu, itu sampai bisa menarik berkat sehingga air susu ibu bisa keluar. Nah, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jeritan batin kita ya harus punya kesamaan dengan menjeritnya sang bayi untuk mendapatkan asupan makanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara itu maka akan menurunkan dan menarik pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, datanglah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seorang pengemis, dengan segala kesopanan, pengakuan akan ketidakberdayaan. Ini juga sebagai sikap kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berdoa di hadapan Allah Ta'ala berlagak kaya, seperti tidak membutuhkan apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan melihat kepada kondisi kita. Selanjutnya, berdoa harus seperti seseorang yang mengarahkan suryakanta kepada kertas, di mana ketika fokus tertentu, sinar matahari yang mengenai suryakanta itu kemudian difokuskan akan membakar kertas itu. Artinya juga, selama kita tidak memiliki keseriusan dan kefokusan di dalam berdoa, maka jangan berharap doa itu akan mendapatkan pengabulan dari Allah Ta'ala. Suryakanta yang bisa membakar kertas karena difokuskan, seperti itu juga hendaknya kita berdoa di hadapan Allah Ta'ala. Kita harus fokus pada tujuan yang kita harapkan dari doa yang dikabulkan itu. Maka kefokusan itu, kekhusyuan itu akan membakar segala penghalang yang kemudian membuat jarak antara doa dan pengabulannya jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang harus dilakukan sebelum, ketika berdoa, dan setelah berdoa. Rupanya ada manner, ada cara agar doa kita kemudian dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa kita niatnya baik, tujuannya baik, tetapi bisa saja karena cara berdoa kita yang salah, doa itu menjadi terhalang pengabulannya. Berikut adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita berdoa di hadapan Allah Ta'ala. Yang pertama, kita harus tawadhu, kita harus rendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Buang segala kesombongan dan keangkuhan kita. Datanglah di hadapan Allah Ta'ala
dengan segala kerendahan, dan barulah kita bermohon. Yang kedua, bawalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu di dalam keterangan-keterangan Al-Quran disebutkan bahwa kalian harus berdoa dengan khaufan wa toma'an, dengan rasa takut dan harapan. Inilah yang dimaksud takwa harus kita bawa dalam berdoa. Takut dalam arti kita menyerahkan segala perbuatan, segala dosa-dosa, pengakuan di hadapan Allah Ta'ala, ya, bahwa kita memiliki rasa takut, rasa takwa. Jangan-jangan kita ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kita bersihkan diri kita dari hal-hal seperti itu. Kita takut belum bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Tetapi juga jangan kemudian begitu saja. Kita juga harus menyertakan harapan dari doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Ta'ala. Yang ketiga, sucikan pikiran kita. Bersihkan dari segala hal-hal yang bersifat kotor. Kita betul-betul bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin, kita bersihkan diri kita dari segala kemusyrikan, bahwa hanya kekuatan Allah Ta'ala lah yang bisa mengabulkan doa-doa kita, bukan kekuatan yang lain. Yang keempat, kita harus senantiasa berperilaku jujur. Hal ini tentu saja akan memudahkan jalan pengabulan doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sebelum kita berdoa harus menjalin hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dekat, tidak jauh, maka bukan sesuatu yang tidak mungkin doa-doa kita akan mendapatkan pengabulan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam berdoa? Yang pertama, pilihlah waktu yang mustajab. Antara azan dan iqomat misalnya, antara subuh, antara sholat tahajud misalnya, itu adalah waktu-waktu yang mustajab berdoa di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian kita disunahkan untuk menghadap kiblat, mengangkat kedua belah tangan, karena ada hadis menyebutkan bahwa Allah Ta'ala malu ketika hambanya menengadahkan kedua tangannya dan pulang dengan tangan hampa. Ini juga satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian biasakanlah di dalam berdoa memulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak sholawat terhadap yang mulia Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, kita tidak boleh meminta hal-hal yang buruk di dalam berdoa. Mintalah hal-hal yang baik, hal-hal yang akan kemudian membuat hidup kita menjadi berjalan dengan rel atau di atas jalan-jalan kebaikan. Yang keenam, kita harus memiliki keyakinan yang teguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengabulkan doa-doa kita. Jadi ini yang harus disertakan ketika kita berdoa sedang berlangsung di hadapan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, kita juga berdoa dengan suara yang lirih. Tidak harus berteriak, karena Allah Ta'ala maha mendengar. Bahkan disebutkan niatan di dalam hati kita saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahuinya. Jadi tidaklah ada keharusan berdoa dengan suara yang dikeraskan, berdoa dengan suara yang berteriak-teriak, suara lirih. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Dan ini juga sebuah etika yang harus kita ikuti di dalam berdoa. Yang kedelapan, kita harus berdoa dengan penuh kesungguhan, penuh kefokusan, dan tidak main-main.
Tentu saja kalau kita main-main berdoa di hadapan Allah Ta'ala, ya pengabulannya juga main-main gitu ya. Kemudian yang kesembilan, kita tidak boleh berdoa secara berlebihan. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kondisi sedang berdoa di hadapan Allah Ta'ala. Selanjutnya, setelah berdoa, yang harus kita lakukan adalah tawakal, menyerahkan segala keputusan yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyuruh-nyuruh Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau doa ini dikabulkan oleh Engkau, maka saya begini, begitu. Jadi seolah-olah kita menyuruh-nyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu kita maksimal berdoa, tetapi segala keputusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pikir itulah beberapa hal yang berkaitan dengan berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berdoa. Kita harus memahami bagaimana mekanisme pengabulan doa dari Allah Ta'ala, dan kita harus memperhatikan apa yang harus kita lakukan sebelum berdoa, seperti yang sudah tadi kita sampaikan. Sedang berdoa harus seperti apa, dan setelah berdoa kita harus berbuat apa. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, dan kita bisa melakukan doa di hadapan Allah Ta'ala sesuai dengan tata cara yang memang digariskan di dalam ajaran kita, ajaran Islam. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.